Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan perjalanan hidup kita, marilah kita bersatu dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memberi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan menjadi tuntunan perjalanan kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sahabat GKPS TV, dalam teks kita hari ini, Paulus mendorong umat percaya untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan syukur kepada Tuhan melalui nyanyian rohani, nyanyian mazmur, dan juga melalui kidung pujian. Sehingga setiap orang percaya bernyanyi bersorak dengan segenap hati sebagai bentuk ibadah dan ungkapan syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 17 dan ayat 18. Penegasan bahwa setiap orang percaya jangan bodoh, tapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya, bahwa orang selalu harus berusaha mengerti kehendak Allah dan hidup dengan penuh Roh Kudus, akan menjauhi larangan-larangan Tuhan dan mengambil sikap hidup dengan menjalani hari lepas hari dengan menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sahabat GKPS TV, setiap kita mau mengambil sikap dan berusaha mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita, kita akan terus membuka hati kita, pikiran kita untuk dituntun roh Tuhan, maka kita akan menjalani sikap hidup yang baru. Yang pertama, saat kita berbicara dalam nyanyian mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, hidup dalam kehendak Tuhan, itu akan menggerakkan hati kita, pikiran kita, untuk menggunakan nyanyian mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Apa yang maksudnya nyanyian mazmur, nyanyian pujian, dan nyanyian rohani? Ternyata Paulus menunjukkan bahwa nyanyian mazmur merujuk kepada nyanyian-nyanyian yang diambil dari kitab Mazmur, memakai nyanyian pujian sebagai lagu pujian kepada Tuhan, dan memakai nyanyian rohani, yaitu nyanyian yang lahir dari pengalaman iman yang spontan bersama dengan Tuhan. Berbagai bentuk nyanyian ini kita naikkan sebagai pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kolose 3 ayat yang 16, firman Tuhan juga menuntun, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan nyanyian mazmur, nyanyian pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bernyanyi dan bersoraklah. Kita ingat sekalipun Paulus terpenjara, tapi penjara tidak mampu menahannya untuk berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lewat surat ini Paulus menularkan semangat bertuhan. Teruslah bernyanyi, bersorak dengan penuh kegembiraan. Bersorak bernyanyi sebagai ekspresi dari dalam hati, karena mereka telah melihat dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jangan biarkan persoalan-persoalan dunia ini menghapus nyanyian sorak-sorai. Jangan biarkan apapun mencuri sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang 16, Paulus, Silas terpenjara di Filipi karena imannya kepada Tuhan. Sekalipun mereka terpenjara, mereka bersorak, bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Lalu pada malam hari terjadilah gempa. Pintu penjara terbuka, belenggu mereka terlepas. Penjaga penjara ketakutan dan hendak bunuh diri. Tetapi Paulus menuntunnya kepada Tuhan, sehingga penjaga penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Bersorak, bernyanyi kepada Tuhan, ternyata berdampak luar biasa di dalam hidup ini. Yang ketiga, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menemukan kata dengan segenap hati. Bernyanyi, bersorak, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan segenap hati. Saudaraku, cobalah bernyanyi di dalam ibadah dengan segenap hati, dengan penuh semangat, dengan sepenuh jiwa, dan lihatlah
sekalipun suaramu biasa-biasa saja, tetapi akan kedengaran luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan harus datang dari hati yang terdalam. Itu akan mendorong pujian yang membangun persekutuan dengan sesama umat dan menjadi ungkapan terindah untuk kemuliaan Tuhan kita. Bahkan mengisi hidup dengan pujian dan penyembahan sebagai bentuk syukur atas anugerah Tuhan, sekaligus membangun dan menguatkan imanmu. Saudaraku pemirsa GKPS TV, ketika engkau menghayati ajaran mencari kehendak Tuhan, menerima tuntunan Roh Tuhan, dan berkata-kata dengan Tuhan dan sama manusia lewat nyanyian mazmur, nyanyian pujian, dan nyanyian rohani dengan segenap hati, engkau akan menjadi keberkatan rohani bagi sesama umat dan akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, teruslah bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Dan rasakanlah semangat bertuhan akan terus menyala di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan, biarlah ini menuntun perjalanan kehidupan kami satu hari ini, kami boleh menjalani ini di dalam tuntunan kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. GKPS TV.